Tidak lupa, kita itu sedang menghitung awal Syawal 1444 Hijriah. Tuh ya. Nah, yang pertama kita hitung dulu ini untuk pendekatan pencarian FIB terkecil, kita hitung 29 Ramadan 1444. Kemarin ternyata secara urfi itu bertepatan dengan 23 ya. 20 April 2023. Nah, selanjutnya kalau sudah diketahui ini secara urfi tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah, maka selanjutnya kita cari FIB atau fraction illumination bulan terkecil ya, FIB terkecil sekitar tanggal ini 20 April, atau bisa juga nanti kita temukan di tanggal 19-nya atau di tanggal 21-nya. Ini tanggal pendekatannya kita gunakan ini. Ternyata kemarin kita temukan FIB terkecilnya terjadi di tanggal 20 April 2023. Jam berapa? Jam 19 ya. Nah, ini di yang ijtima itu jam 19. Oh, ini jam 4 GMT ya. Jam 4 GMT. 4 GMT. Dengan nilai 0, nilainya 0,00013282. Nah, itu FIB-nya sudah ketemu. Setelah kita dapat FIB terkecil tanggal 20 April 2023 jam 4 GMT, nah maka kita cari atau hitung ijtima. Hitung ijtimanya ya. Hitung ijtima dengan mengacu data-datanya pada tanggal 20 April 2023 ya. Nah, ternyata kemarin hasilnya berapa ijtimanya? Ijtima terjadi tanggal 20 April 2023 jam berapa? Jam berapa? Hasilnya yang kemarin itu jam mana? Nah, ini jam 11.12.29. Nah, setelah ijtimanya ketemu, nah sekarang baru kita masuk ke pembahasan. Nah, kalau ijtimanya jam sekian, nah maka sekarang yang selanjutnya kita hitung gurub matahari. Ada yang takribi, ada yang hakiki. Tuh ya, ada yang takribi, ada yang hakiki. Nah, cuman terlebih dahulu nanti kita tentukan dulu, ini kita mau ngitungnya di markaz mana. Bisa kita hitungnya di markaz Pelabuhan Ratu, bisa gitu ya. Kemudian kalau kita saya mau ngitungnya atau mau tahu ketinggian hilal dan sebagainya itu di Jakarta, boleh. Kita masukkan markaznya markaz Jakarta. Kalau misalkan Bandung, kita masukkan markaz Bandung. Nah, kita misalkan sekarang mau menghitung yang pertama ini ya, gurub matahari takribi. Nah, gurub matahari takribi, silakan dibuka halaman 43 yang tadi. Nah, kita mau menghitung gurub matahari GRM matahari pada tanggal ini ya, tanggal ijtima, tanggal 20 April. Nah, ini kita akan menghitung itu di mana? Di Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu, gurub matahari takribi di Pelabuhan Ratu. Nah, maka yang harus disediakan adalah lintang Pelabuhan Ratu, bujur Pelabuhan Ratu, kemudian elevasi atau ketinggian tempat, kemudian KWD dan delta T.
Lintangnya ini Pelabuhan Ratu min 7 derajat 1 menit 4,44 ya, 44,6 lintang selatan. Bujurnya adalah 106 derajat 33 menit 27,8 detik bujur timur. Elevasinya 52,685 mdpl. KWD-nya, nah ini sama dengan kita hitung KWD yang biasa, bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. Ini bujur tempatnya 106 derajat 33 menit 27,8 detik dikurangi 105 ya, bujur daerahnya 7 kali 15 saja. Jadi kan time zone-nya 7 kali 15, bujur daerahnya berarti 105. Kemudian dibagi 15. Nah, hasilnya adalah 0 jam 16 menit 13,9 detik. Nah, ini ya. 6 menit ya. 0 jam 6 menit 13,9 detik gitu. Kemudian delta T-nya adalah kemarin sudah dihitung ketika ngitung istimah. Ini kan sudah dihitung ya. Kita masukkan ke sini, delta T-nya adalah 73,46 detik atau second gitu ya. Selanjutnya, nah ini sudah lengkap. Kemudian kita sediakan data matahari. Nah, data matahari pada tanggal yang mau kita hitung. Ini kan tanggal mau kita hitung itu grupnya tanggal 20 April 2023. 20 April 2023. Nah, datanya yang disediakan adalah deklinasi. Kemudian equation of time. Kemudian yang selanjutnya adalah SDM semi diameter, kemudian dip. Nah, ya silahkan D-nya dilihat di tabel. Jadi buka tabelnya yang di belakang itu. Nah, ini tabelnya. Mana ini? Aduh, halaman seberapa? Tabelnya, nah ini nih, halaman 173. Di halaman 173. Ini ada data matahari dan data bulan tanggal 20 April 2023. Nah, kita masukkan data-datanya. Ini kita ambil jam 11 ya, dari jam 11 ya. Kenapa dari jam 11? Kenapa dari jam 11? Karena rata-rata guru itu kan jam 18 di WIB. Nah, berarti kalau di WIB jam 18, maka di GMT adalah jam 11. Kan bedanya 7 jam. Gitu ya. Nah, ini sudah, tinggal kita lihat jam 11 deklinasinya berapa. Ini lihat, di jam 11. Kemudian tarik ke pinggir ke deklinasi. Deklinasinya 11:30:39. 11 derajat 30:39. 30 menit 39 detik. Kemudian equation of time-nya jam 11. Kita lihat berapa? 1 menit 2 detik. 1 menit 2 detik. Supaya tidak salah, kita masukkan di sini 0 jam. Ya, 0 jam. Kemudian semi diameternya silakan lihat jam 11. Berapa? 55,29. 15 menit 55,29 detik ya. Gitu? Nah, itu. Kemudian dipnya
Nah, dipnya kalau kemarin kita pakai 0 derajat 1,76 kali akar ketinggian tempat gitu ya. Nah, sekarang kita pakai rumus yang 2,1 bagi 60 kali akar ketinggian tempat. Jadi kita pakai yang ini ya, dipnya. Nah, ini dipnya 2,1 bagi 60 kali akar ketinggian tempatnya berapa? 52,685. Hasilnya di sini berapa? Silahkan pakai kalkulatornya. Pakai kalkulatornya ya. 0 derajat 16 menit. Oh, 15 menit 14,56 detik. Itu ya. Nah, silahkan nanti dilihat. Ya, 14,56 ya. Di sini di buku dibulatkan. Nah, silahkan dikoreksi saja. 14,56. Tuh. Nah, ini sudah lengkap datanya. Ini sudah lengkap datanya. Nah, sekarang kita hitung yang pertama ketinggian matahari atau HM. Ya. Kemudian setelah itu kita hitung sudut waktu matahari T ya, atau nanti cos T. Dan nanti kita hitung guru matahari gitu ya. Jadi ini yang akan kita hitung setelah kita menyediakan datanya dengan lengkap seperti ini. Yang pertama HM. HM itu biasa min SDM tambah refraksi ya. Tambah refraksi. Nah, refraksinya saya gunakan untuk sekarang ini, yang ini 34,16 bagi 60. Ini rumus lah ya. Kemudian ditambah dip. Kemudian nanti dikoreksi lagi dengan angka 0,0024 gitu ya. Nah, tuh hasilnya min SDM-nya berapa? Tadi di sana 15 menit 55,29. Kemudian ditambah 34,16 bagi 60, ditambah dipnya tadi ini 0,15 14,56, ditambah 0,0024. Hasilnya adalah di sini min 1 derajat 5 menit 10,81 detik. Sama dengan kalkulator? Sama. Ini HM. Kemudian ya. Beda apa? Nah, kalau beda lihat di sininya, tadi kan ada yang dibulatkan, ada yang tidak. Nah, pakai yang tidak dibulatkan ya. Misalkan yang ini nih. Yang ini kan 14,56. Tadi kan dibulatkan jadi 15 ya. Nah, pakainya yang ini. Ya, supaya sama dengan ini hasilnya. Tuh ya, jadi jangan pakai yang dibulatkan. Jadi ini kan SDM-nya, coba saya tulis saja 15 menit 55,29. Ditambah ini, ditambah dip 0, 15, 14,56. Ditambah ini, hasilnya ini. Sama nggak? Sama sekarang ya. Berarti salah ketik tadi? Ya, salah ketik. Nah, ini sudah beres. Ini HM-nya atau ketinggian mataharinya. Nah, sekarang kita hitung cos T atau sudut waktu matahari ya. Cos T-nya itu adalah cos T sama dengan min tan P kali tan D tambah sin H bagi cos P bagi cos D. Ini kurungnya di sini 1, kemudian ini 1. Ini sama ini. Kemudian dari sini ke sini. Tuh ya, itu kurungnya. Nah, ini min tan P, P-nya adalah min 7 derajat 1 menit 44,6. Ini dikali tan D, D-nya ini 11 derajat 30 menit 39 detik. Kurung tutup tambah sin H, ini H-nya atau sin HM ya. Dibagi cos P, P-nya min 7 derajat 1 menit 44,6. Dibagi cos D, D-nya adalah
Mana tadi D-nya? Ini. 11 derajat 30 menit 39 detik. Nah, hasilnya kalau di saya ini 80 ini TM 89 derajat 40 menit 41, berapa? 79. Nah, ini boleh dibulatkan saja jadi 742. Gitu ya. Sama dengan di buku. Kemudian yang selanjutnya gurub matahari. Sama rumusnya ya, 12 dikurangi E ditambah T bagi 15 dikurangi KWD, tapi tanpa ditambah ihtiyat. Gitu ya. Nah, 12 berarti dikurangi E. E-nya berapa tadi? 0 jam 1 menit 2 detik. Ditambah T bagi 15 dibagi 15 dikurangi KWD. KWD-nya berapa? 0 6 13,9. Hasilnya berapa? Ini KWD-nya 0 6 13,9. Ini hasilnya kalau di sini adalah jam 17.5127 WIB. Ya, ini WIB. Nah, kalau misalkan ini di UT ya, ini adalah jam 10.5127 UT. Tuh, ya. Tapi nanti karena kita mengambil dari tabel yang bukan UT ya, tapi DT ya, TD maksudnya. Jadi time dynamic. Nah, maka kita harus mengoreksi waktu UT ini dengan delta T. Nah, gitu ya. Ini delta T kita masukkan 10.5127 ditambah dengan delta T itu tambah 73,46. Nah, ini menit ya. Nah, bisa caranya 10.5127 ditambah 73,46 bagi 3.600. Nah, itu ya. Ini hasilnya adalah 10.5240. Sama tidak? Sama? Nah, inilah nanti jam ini yang akan menjadi jam acuan ketika kita menghitung gurub hakiki. Gitu ya. Jadi nanti yang akan diganti itu ini. Deklinasi, kan tadi mah deklinasi jam berapa? Jam 11. Nah, nanti jamnya ini. Jamnya jam 10.5240. Cuma nanti kalau kalian lihat tabel itu kan tidak ada jam 10.5240 ya. Nah, adanya jam 10, jam 11, ada jam 12. Nah, di sini jam 9 gitu ya. Nah, nanti kita lakukan di sini yang disebut dengan interpolasi ya. Kita mencari misalkan di jam 9 deklinasinya sekian atau di jam 10 ya. Di jam 10 deklinasinya sekian ya. Di jam 11 deklinasinya sekian. Nah, di jam 10.52 deklinasinya berapa? Itu yang disebut interpolasi. Itu nanti kita pelajari pada pertemuan yang selanjutnya gitu ya.